14 terjebak. George tidak bisa berkata apa-apa. Ia berdiri sambil menatap emas berbatang-batang di depannya. Tangannya yang satu memegang sebatang. Sukar rasanya percaya bahwa benda-benda aneh berbentuk seperti batu bata itu memang benar-benar emas. Hatinya berdebar-debar. Hebat benar penemuan mereka itu. Tiba-tiba Tim menggonggong dengan nyaring. Ia berdiri membelakangi anak-anak. Hidungnya mengarah ke pintu. Ribut sekali gonggongannya. Diam, Tim, kata Julian. Apa yang kau dengar tadi? Adik-adikku datang kembali. Ia pergi ke pintu. Sambil menjengukkan kepala ke lorong yang di luar, ia berteriak keras-keras, Dick. Kaliankah itu? Cepatlah kemari, karena kami telah berhasil menemukan batang-batang emas itu. Kami telah menemukan emas. Ayo, cepatlah sedikit. Sementara itu Tim tidak menggonggong lagi. Ia mulai menggeram. George memandangnya dengan heran. Kenapa dia? Tanyanya. Masakan menggeram terhadap Dick dan Anne. Setelah itu anak-anak terkejut bukan kepalang, karena tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki menggema dalam lorong. Siapa di sana? Ada orang di bawah. George memeluk Julian dengan ketakutan. Tim masih menggeram. Bulu kuduknya berdiri tegak. Diam, Tim, bisik George sambil memadamkan senternya. Tetapi Tim tak bisa disuruh diam. Ia terus menggeram, seolah-olah bunyi guruh yang jauh kedengarannya. Kemudian anak-anak melihat ada cahaya senter yang terang benderang datang dari balik tikungan lorong. Sorotannya maju terus, sampai akhirnya menyinari mereka. Orang yang memegang senter berhenti melangkah. Rupanya ia kaget. Wah, katanya. Ada tamu rupanya. 2 orang anak datang ke puriku. Siapa bilang ini purimu? Seru George dengan marah. Ini puriku, karena saat ini sedang diurus persoalan jual belinya, kata orang yang tak dikenal itu. Kemudian terdengar suara orang lain, lebih kasar dari suara pertama. Apa yang kalian perbuat di sini? Apa maksud kalian tadi sewaktu berteriak-teriak menyebut Dick dan Anne dan mengatakan bahwa emas sudah ditemukan? Mana emasnya? Jangan jawab, bisik Julian pada George. Tetapi ia lupa bahwa ruangan bawah tanah itu bergema. Bisikannya terpantul ke dinding dan menggema, makin lama makin nyaring. Jangan jawab. Jangan jawab. Jadi kau tak mau menjawab, kata orang yang kedua, lalu bergerak mendekati anak-anak yang meringkuk ketakutan. Tetapi Tim tidak bisa digertak. Anjing itu menggeram sambil memperlihatkan taring-taring yang panjang dan runcing. Orang itu pergi ke pintu, lalu menyorotkan senternya ke dalam ruangan. Detik berikutnya ia bersiul karena kaget dan gembira. Jake, kemarilah. Lihat ini, katanya. Ternyata kau benar, emasnya memang ada di sini. Kita tinggal mengangkutnya saja. Emas berbatang-batang. Wah, penemuan kita kali ini bukan main hebatnya. Emas itu milikku, kata George. Ia sangat marah. Pulau dari Puri Kirin adalah kepunyaan ibuku. Begitu pula dengan semua benda yang ada di sini. Emas itu dibawa dan disimpan oleh kakek dari kakekku di sini, sebelum kapalnya mengalami bencana dan karam. Emas itu bukan kepunyaanmu, dan takkan pernah menjadi milikmu. Kalau aku pulang nanti, akan kuceritakan pada orang tuaku apa yang kami temukan di sini. Jadi jangan harap akan bisa membeli Puri atau Pulau Kirin. Kau cerdik sekali, karena berhasil mengetahui adanya emas di sini setelah melihat peta yang tersimpan dalam peti tua. Tapi kau kalah cerdik dengan kami. Kami menemukannya lebih dulu. Kedua orang itu mendengarkan George yang sedang marah-marah. Setelah itu seorang dari mereka tertawa. Kau ini anak kecil, katanya. Kau mengira akan bisa menghalang-halangi kami. Kami akan membeli pulau ini beserta seluruh benda yang terdapat di sini. Begitu surat perjanjian, jual beli selesai ditandatangani, emas akan kami ambil. Dan kalaupun Pulau Kirin tidak bisa kami beli, emasnya toh akan kami ambil juga. Tak sukar mendatangkan kapal kemari dan mengangkut batang-batang emas ini dengan perahu ke kapal. Pokoknya, kami akan mencapai kemauan kami. Tidak, pekik George sambil melangkah keluar. Aku akan pulang sekarang juga. Akan kuceritakan kata-katamu pada ayah. Kau tidak bisa pulang, nak, kata orang pertama. Dipegangnya bahu George dan didorongnya masuk kembali ke ruangan. Dan suruh anjingmu yang galak itu supaya diam. Kalau tidak, akan terpaksa ku tembak. George kaget dan takut melihat pistol di tangan orang itu. Cepat-cepat dipegangnya kalung leher Tim dan ditariknya anjing itu ke dekatnya. Diam, Tim, katanya. Jangan ribut, tidak ada apa-apa. Semuanya beres. Tetapi Tim tahu bahwa keadaan saat itu sama sekali tidak beres. Ia masih terus menggeram. Sementara itu kedua orang yang hendak merampas emas itu saling berunding sambil berbisik-bisik.
Kalian dengarkan baik-baik kataku ini, kata salah seorang dari mereka setelah itu. Kalian takkan kami apa-apakan, asal saja kalian menurut. Tetapi kalau tetap membandel, nanti menyesal. Kami akan pergi sebentar dengan perahu motor, sementara kalian akan kami kurung dalam ruangan ini. Kami hendak mengambil kapal guna menjemput emas berbatang-batang yang ada di sini. Menurut perasaan kami tak ada gunanya lagi membeli pulau, karena emasnya telah kami temukan. Dan kalian harus menulis surat pada teman-teman yang menunggu di atas. Katakan pada mereka bahwa kalian sudah berhasil menemukan emas yang dicari. Suruh mereka turun untuk melihatnya, sambung orang kedua. Kalau mereka sudah di sini, kalian semua akan kami kurung dalam ruangan ini. Akan kami sediakan makanan dan minuman secukupnya, sampai kami datang lagi. Selama itu kalian bisa bermain-main dengan batang-batang emas. Nah, ini pensil. Tulislah surat pada Dick dan Anne, lalu suruh anjingmu ke atas membawanya ke teman-teman kalian. Ayo, cepat. Aku tidak mau, ujar George. Mukanya merah karena marah. Aku tak mau. Kalian tak bisa memaksaku. Aku tak mau memanggil Dick dan Anne kemari, karena nanti dikurung oleh kalian. Dan emas yang baru saja kutemukan ini, takkan kuserahkan pada kalian. Kalau kau tak mau menurut, anjingmu akan terpaksa kami tembak, kata orang pertama dengan tiba-tiba. George menjadi lesu mendengarnya. Ia merasa kedinginan karena ketakutan. Jangan, ratapnya dengan sedih. Kalau begitu, ayo tulis surat, kata orang itu lagi sambil menyodorkan kertas beserta pensil. Ayo cepat, kukatakan apa yang harus kau tulis. Aku tak bisa, kata George terseduh-seduh. Aku tak sanggup memanggil Dick Anne ke bawah, karena aku tahu mereka akan dikurung. Baiklah, kutembak saja anjingmu, kata orang itu dengan kejam. Diacungkannya pistol ke arah Tim yang malang. George menjerit, lalu memeluk anjingnya. Tidak, jangan. Akan kutulis surat itu. Tapi Tim jangan kau tembak. Jangan kau tembak dia. Dengan tangan gemetar diambilnya kertas dan pensil, lalu mendongak ke arah orang yang memegang pistol. Sekarang kau mulai menulis, ujar orang itu. Dick dan Anne, kami telah berhasil menemukan emasnya. Cepat datang. Sudah itu kau tanda tangani dengan namamu. George menulis seperti yang dikatakan oleh orang itu. Kemudian dibubuhkannya namanya di bawah surat. Tetapi bukan nama George yang dituliskannya, melainkan Georgina. Ia merasa yakin bahwa kedua saudara sepupunya yang ada di atas akan tahu pasti bahwa ia sendiri tak pernah mau memakai nama yang sebenarnya. Dengan demikian diharapkannya kedua anak itu akan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang memegang pistol mengambil surat itu, lalu menyelipkannya ke kalung leher Tim. Anjing itu masih terus menggeram. George tak henti-hentinya memperingatkan agar jangan menggigit. Sekarang suruh dia pergi ke teman-temanmu, kata orang itu. Tim, cari Dick dan Anne, perintah George. Ayo, Tim, cari Dick dan Anne. Dick dan Anne, berikan surat itu kepada mereka. Tim sebenarnya tak mau meninggalkan George. Tetapi George terus mendesak dengan sangat. Anjing itu memandangnya, lalu lari keluar lorong. Ia sudah tahu jalan sekarang. Cepat-cepat Tim menaiki tangga batu, lalu meloncat keluar. Ia berhenti di pekarangan sambil mencium-cium tanah. Di mana Dick dan Anne? Tim berhasil mencium jejak kaki mereka, lalu lari dengan hidung didekatkan ke tanah. Tak lama kemudian kedua anak itu berhasil ditemukannya. Mereka masih ada di atas batu. Dick duduk di situ, karena sudah merasa segar kembali. Pipinya sudah tak begitu berdarah lagi. Hei, serunya heran ketika melihat Tim datang. Ini Tim, kau ke atas untuk menjenguk kami. Sudah bosan di bawah tanah yang gelap. Lihat, Dick, ada sesuatu terselip di kalungnya, ujar Anne. Mata anak perempuan itu sangat tajam. Dengan segera ia melihat kertas yang terselip. Surat rupanya. Kurasa pasti dari Julian dan George, memanggil kita supaya ke bawah. Tim sangat pintar, bisa disuruh mengantar surat. Dick mengambil surat yang terselip di leher Tim, lalu dibukanya. Dick dan Anne, katanya sambil membaca, kami telah berhasil menemukan emasnya. Cepat datang, Georgina. Wah, seru Anne dengan mata bersinar-sinar karena girang. Mereka sudah menemukannya. Bagaimana Dick, kau sudah sehat kembali? Kalau sudah, kita cepat-cepat saja ke bawah. Tetapi Dick tetap duduk sambil menatap surat. Ia kelihatan heran. Ada apa? Tanya Anne tak sabar. Kau tidak merasa ada sesuatu yang aneh, ujar Dick sambil berpikir. George menandatangani surat ini dengan Georgina. Kau tahu, ia tak senang menjadi anak perempuan dan memakai nama perempuan. Kau juga tahu,
dia tak mau menjawab jika dipanggil dengan nama Georgina. Sekarang dalam surat ini ia menandatangani dengan nama yang tidak disukainya itu. Aneh. Seolah-olah ia hendak memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ah, kau ini ada-ada saja, Dick, ujar Anne. Apa yang bisa tidak beres? Ayolah kita ke bawah. Aneh, aku ingin melihat dulu ke teluk kecil. Aku ingin memeriksa, kalau ada orang datang, kata Dick. Kau menunggu di sini. Tetapi Anne tidak mau ditinggal sendirian. Ia ikut berlari-lari menelusuri pantai bersama Dick. Sepanjang jalan tak henti-hentinya ia mengomel. Dick dikatakannya tolol. Tetapi begitu sampai di teluk kecil, mereka melihat sebuah perahu lain di samping kepunyaan mereka. Sebuah perahu motor. Rupanya ada orang lain di pulau. Lihatlah, kata Dick berbisik. Ternyata memang ada orang datang. Dan kurasa orang itulah yang mau membeli pulau ini. Pasti dia telah mempelajari peta tua yang ada dalam peti. Dan karenanya sekarang tahu bahwa di sini ada emas. Lalu mereka memergoki George dan Julian di bawah. Sekarang kita semua hendak dikumpulkannya dalam ruangan bawah tanah. Kita akan dikurung, supaya ia bisa mencuri emas dengan aman. Tapi George ternyata anak cerdik. Ketika ia disuruh menulis surat ini, ia menandatanganinya dengan nama yang tak disukainya. Dengan cara itu ia hendak memperingatkan kita. Sekarang kita harus mempertimbangkan masak-masak. Apa yang harus kita lakukan? 15 Dick beraksi. Dick menarik tangan Anne dan mengajaknya cepat-cepat pergi dari teluk kecil itu. Ia takut, jangan-jangan orang yang datang kemudian ada di dekat-dekat mereka. Ia tak mau kelihatan oleh orang itu. Diajaknya Anne pergi ke kamar yang kecil tempat mereka menginap, lalu duduk di pojok. Mestinya orang yang datang itu memergoki Julian dan George sewaktu mereka sedang mendobrak pintu, katanya berbisik. Aku bingung, tak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita tidak boleh turun ke ruangan bawah tanah, karena pasti nanti akan tertangkap. Tim kemana? Selama beberapa saat anjing itu duduk dalam kamar menemani mereka. Tetapi tiba-tiba ia lari keluar dan menuju ke jalan masuk ke ruangan bawah tanah. Anjing itu menghilang ke bawah. Tim bermaksud hendak kembali ke George, karena tahu bahwa anak perempuan itu dalam bahaya. Dick dan Anne memandangnya dengan perasaan kecut. Selama anjing itu mendampingi mereka, rasanya agak tenteram. Dan sekarang tim lari ke bawah. Mereka benar-benar tak tahu akal. Tetapi kemudian Anne mendapat ilham. Aku tahu akal, katanya. Kita naik perahu dan kembali ke darat. Kita mengambil bantuan. Kemungkinan itu juga sudah terpikir olehku tadi, kata Dick dengan murung. Tapi kau sendiri juga tahu bahwa kita tak mengenal jalan keluar masuk di sela-sela batu karang yang berbahaya. Kalau kita mencobanya juga, pasti perahu akan rusak terbentur batu. Dan aku yakin, kita juga tidak cukup kuat untuk mendayung sampai ke darat. Jaraknya terlalu jauh. Aduh, bingung aku rasanya. Kedua anak itu tidak sempat berlama-lama bingung. Kedua orang jahat yang memergoki Julian dan George keluar dari ruangan bawah tanah dan mulai mencari-cari Dick dan Anne. Sewaktu tim kembali, mereka melihat bahwa surat tak ada lagi di kalung leher anjing itu. Karenanya mereka tahu bahwa surat sudah diambil oleh kedua anak yang ada di atas. Kedua orang itu bingung, mengapa Dick dan Anne tidak turun ke bawah seperti diminta oleh George dalam surat. Dick mendengar suara kedua orang itu memanggil-manggil. Anne diperingatkannya agar jangan bicara. Kemudian ia mengintip lewat ambang pintu yang sudah rusak. Nampak olehnya bahwa kedua orang itu berjalan ke arah berlawanan dengan tempat mereka bersembunyi. Anne, aku tahu di mana kita bisa bersembunyi, kata Dick. Dalam sumur tua, kita bisa menuruni tangga besi dan bersembunyi di situ. Pasti mereka tidak akan mencari ke sana. Anne sebenarnya sama sekali tak kepingin masuk ke dalam sumur. Tetapi Dick menariknya sehingga ia bangkit. Didorongnya adiknya itu ke tengah-tengah pekarangan. Kedua orang yang tak dikenal saat itu sedang mencari mereka di bagian lain dari Puri Kirin. Jadi kedua anak itu mempunyai waktu untuk lari dan bersembunyi ke dalam sumur. Dick menggeserkan tutup sumur yang terbuat dari kayu, lalu menolong Anne turun ke dalam. Anak perempuan itu sangat ketakutan. Sudah itu Dick menyusul masuk dan menggeserkan tutup kayu ke tempatnya semula. Bongkah batu tempat tim tersangkut sewaktu jatuh ke dalam sumur masih ada di tempat. Dick menuruni tangga besi dan mencoba kekokohan letak batu. Ternyata kokoh sekali, karena sama sekali tak bergerak ketika dipijaknya. Kau bisa duduk di sini Anne, apabila tak mau terus-menerus berdiri di tangga, bisiknya. Anne menuruti usulnya, dan duduk sambil gemetar di batu. Mereka menunggu nasib, apakah tempat persembunyian mereka akan ketahuan.
Terdengar suara kedua orang yang mencari-cari di luar. Kadang-kadang dekat, dan kemudian menjauh lagi. Kedua orang itu berteriak-teriak, "Dick, Anne, kalian dipanggil oleh teman-teman yang di bawah. Di mana kalian? Ada kabar menarik." Kalau kata mereka benar, kenapa mereka tak membiarkan Julian dan George naik ke atas untuk menceritakannya pada kita, bisik Dick. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Coba kita bisa pergi ke tempat Julian dan George untuk mengetahui hal yang telah terjadi. Kedua orang itu masuk ke pekarangan sebelah dalam. Terdengar suara mereka marah-marah. "Kemana kedua anak itu?" kata Jake. "Perahu mereka masih ada di teluk, jadi tak mungkin mereka sudah pergi. Mestinya bersembunyi di salah satu tempat. Kita tak bisa menunggu seharian sampai mereka muncul. Kita antarkan saja makanan dan minuman untuk kedua anak yang terkurung di bawah," kata orang yang satu lagi. "Dalam kamar batu yang kecil itu banyak tersimpan makanan dan minuman. Kurasa itu perbekalan yang dibawa anak-anak dari darat. Setengahnya kita tinggalkan di situ, supaya kedua anak yang lain juga mendapat bagian. Kita pergi dan membawa perahu mereka, sehingga anak-anak tidak bisa melarikan diri." "Betul," jawab Jake. "Kita harus mengangkut emas itu secepat mungkin. Sedang anak-anak harus tidak bisa pergi dari sini, sampai kita berhasil pergi membawa emas dengan aman. Tak ada gunanya lagi membeli pulau. Kan gunanya hanya supaya kita bisa mendapatkan batang-batang emas itu." "Ayolah," kata temannya. "Kita antarkan saja makanan dan minuman ke bawah. Kedua anak yang masih di atas sini tak perlu kita pedulikan. Aku saja yang turun ke ruangan bawah tanah. Kau tinggal di sini." Siapa tahu kedua anak itu muncul. Dick dan Anne mendengar percakapan kedua orang itu dengan napas tertahan. Mudah-mudahan saja mereka tak melihat ke dalam sumur. Terdengar langkah-langkah orang menuju ke kamar batu. Jelaslah bahwa ia hendak mengambil makanan dan minuman yang akan dibawa ke Julian dan George yang terkurung di bawah. Orang yang satu lagi tetap berada di pekarangan sambil bersiul-siul pelan. Anak-anak merasa sudah lama sekali menunggu ketika akhirnya orang yang pertama datang lagi. Mereka ngomong sebentar, lalu pergi ke teluk. Dick mendengar suara mesin perahu mereka dihidupkan. "Sekarang kita sudah bisa keluar, Anne," katanya. "Di sini dingin, lega rasanya. Bisa keluar lagi dan kena sinar matahari." Mereka keluar, lalu berjemur sebentar memanaskan badan di bawah pancaran sinar matahari. Di kejauhan nampak perahu motor melaju ke arah daratan. "Mereka sudah pergi untuk sesaat," kata Dick. "Dan ternyata mereka tidak jadi membawa perahu kita, seperti direncanakan tadi. Kalau saja Julian dan George bisa kita selamatkan, maka kita akan bisa pergi meminta bantuan. George bisa mendayung perahu ke daratan. Kenapa kita tidak bisa menolong mereka?" seru Anne dengan mata berkilat-kilat penuh semangat. "Kita kan bisa saja menuruni tangga batu, lalu membukakan pintu dari luar." "Tidak bisa," jawab Dick. "Lihatlah." Anne memandang ke arah yang ditunjuknya. Di atas lubang tempat masuk ke ruangan bawah tanah nampak tertumpuk bongkah-bongkah batu yang besar-besar. Rupanya kedua orang tadi yang menaruhnya di sana. Bongkah-bongkah itu sangat besar, sehingga tak mungkin bisa dipindahkan oleh Dick dan Anne. "Kita tidak bisa ke bawah," kata Dick. "Mereka sudah mengusahakan pencegahannya, dan kita tidak mengetahui jalan masuk yang satu lagi. Kita hanya tahu, tempatnya dekat dengan menara. Kita mencarinya saja sekarang," usul Anne bergairah. Kedua anak itu pergi ke menara yang terdapat di sebelah kanan Puri. Sesampai di sana, mereka menyadari bahwa kalaupun jalan masuk itu ada di situ, pasti tak bisa dilewati lagi sekarang. Menara itu sudah runtuh. Yang tinggal hanya batu-batu pecah bertumpuk-tumpuk. Tak mungkin mereka bisa menyingkirkan puing sebanyak itu. Anak-anak berhenti mencari. "Sialan," umpat Dick. Sedih rasanya mengingat Julian dan George yang malang, terkurung di bawah tanah. "Dan kita tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Anne, pakailah otakmu. Kau tidak tahu jalan." Anne duduk di atas sebongkah batu sambil memutar otak. Ia merasa cemas. Tetapi tak lama kemudian nampak air mukanya menjadi cerah. Ia berpaling dan memandang Dick. "Dick, apakah kita tidak bisa, maksudku, mungkinkah kita bisa menuruni sumur?" katanya setengah bertanya. "Kan lubangnya juga lewat ruangan bawah tanah. Dan di sana ada lubang di dinding sumur. Masih ingatkan engkau, kita kan menjulurkan badan ke dalam sumur dan bisa melihat keluar. Bagaimana pendapatmu? Bisakah kita melewati celah yang ada di sisi bongkah batu tempatku duduk tadi?" Dick mempertimbangkan usul adiknya itu. Ia pergi ke sumur, lalu melihat ke dalam lubang. "Kurasa kau benar, Anne," katanya kemudian. "Mungkin saja kita bisa menyusup lewat celah sempit di bawah itu.
Tapi aku tak tahu, sampai sejauh mana tangga besi ini terpasang. Kita mencobanya saja, Dick, kata Anne mendesak. Karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Julian dan George. Baiklah, aku akan mencoba, kata Dick. Tapi kau jangan ikut, Anne. Aku tak mau kau terjatuh ke dalam sumur. Mungkin saja tangga ini sudah patah di tengah. Macam-macam yang bisa terjadi nanti. Kau menunggu saja di sini. Aku akan berusaha sebisa-bisaku. Hati-hati, kata Anne cemas. Bawa tali, siapa tahu kau nanti akan memerlukannya. Jadi kau tak perlu naik lagi ke atas. Bagus idemu itu, kata Dick. Ia pergi ke kamar batu dan mengambil seutas tali yang ditaruh di situ. Tali itu dililitkannya ke perutnya. Kemudian ia kembali ke sumur. Nah, kita coba saja sekarang, katanya dengan gembira. Kau tak perlu mengkhawatirkan diriku. Aku akan selamat. Muka Anne pucat. Ia takut sekali, Dick nanti terjatuh ke dasar sumur. Diperhatikannya abangnya menuruni tangga batu, sampai ke bongkah batu yang tersangkut di tengah lubang. Ia berusaha menyusupkan tubuh melewati celah antara batu dan dinding sumur. Kelihatannya sukar sekali, karena celah itu sangat sempit. Tetapi akhirnya berhasil juga. Sesudah itu Anne tak dapat melihatnya lagi. Tetapi suaranya masih terdengar, karena ia terus memanggil-manggil. Sampai di sini tangganya masih utuh, Anne. Semuanya beres. Kau bisa mendengar, ya, seru Anne ke dalam sumur. Terdengar gema suaranya memantul dari bawah. Aneh kedengarannya. Hati-hati, Dick. Mudah-mudahan tangga itu utuh sampai ke bawah. Kurasa begitu, terdengar suara Dick membalas. Tetapi tiba-tiba ia berseru nyaring. Sialan, tangganya patah di sini. Atau mungkin juga memang hanya sampai di sini. Aku terpaksa mempergunakan tali. Sesaat tak terdengar suaranya, sementara Dick membuka tali yang melilit pinggang. Ujung tali itu diikatkannya erat-erat ke anak tangga besi nomor 2 dari bawah, yang dirasakannya cukup kokoh. Sekarang aku akan turun lewat tali, serunya pada Anne. Jangan cemas, aku tak apa-apa. Aku turun sekarang. Sesudah itu Anne tak bisa lagi menangkap kata-kata Dick, karena gema menyebabkan seruan-seruannya tak jelas lagi. Tetapi walau begitu, Anne masih merasa lega karena suaranya masih terdengar. Ia berseru menjawab, dengan harapan semoga abangnya bisa mendengarnya. Dick meluncur ke bawah. Kedua belah tangannya memegang tali erat-erat, sedang kedua kakinya juga dikepitkan dengan kuat. Dick merasa bersyukur bahwa dia pandai bersenam. Ia ingin tahu, apakah saat itu ia sudah berada di dekat ruangan bawah tanah, rasanya sudah jauh juga ia menuruni tali. Ia berhasil mengeluarkan senter dari dalam kantong, lalu dinyatakannya. Senter dimasukkan ke mulut dan dijepitnya dengan gigi, supaya tangannya bisa tetap bebas. Cahaya yang memancar dari senter menerangi dinding sumur sekitarnya. Tetapi ia tetap tak tahu, apakah ia masih berada di atas ruang bawah tanah, atau sudah melewatinya. Ia tak berniat turun sampai ke dasar sumur. Menurut perasaannya, ia mestinya baru saja melewati lubang yang menuju ke rongga bawah tanah. Tali dipanjatnya lagi. Ternyata dugaannya benar. Ia merasa lega ketika melihat bahwa lubang itu berada agak di atas kepalanya. Dick meneruskan. Panjatannya sampai lubang itu sama tinggi dengannya. Kemudian diayunkannya tubuh ke sisi sumur, ke arah lubang. Ia berhasil memegang pinggir lubang, lalu berusaha masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Lubang itu sangat sempit, tetapi untunglah, badan Dick tidak terlalu besar. Akhirnya ia berhasil melewati lubang. Dick menghela napas lega. Ia sudah berada dalam ruangan bawah tanah. Sekarang ia bisa mengikuti tanda-tanda kapur yang ada di dinding, menuju ke ruangan tempat emas tersimpan. Ia merasa yakin disitulah Julian dan George terkurung. Disorotkannya cahaya senter ke dinding. Benarlah, ia melihat tanda yang dibuat oleh Julian dengan kapur di situ. Dick memasukkan kepalanya ke dalam lubang sumur, lalu berseru keras-keras ke atas, Anne, aku sudah berada dalam ruangan bawah tanah. Hati-hati, kalau kedua orang tadi datang kembali. Kemudian ia berjalan mengikuti tanda-tanda kapur. Hatinya berdebar keras. Setelah beberapa lama berjalan, ia sampai ke pintu ruangan yang dituju. Seperti sudah diperkirakannya, pintu itu dikunci dari luar agar George dan Julian tidak bisa melarikan diri. Ada 2 buah kunci sorong di sebelah atas dan bawah pintu. Kedua anak yang terkurung di dalam menggedor-gedor pintu sekuat tenaga, tetapi sia-sia belaka. Mereka tak bisa keluar. Kemudian mereka duduk. Mereka merasa capek dan marah. Di dalam ada makanan dan minuman yang diantarkan orang yang mengurung mereka. Tetapi kedua anak itu tak mau menyentuhnya. Tim ada di dalam bersama mereka.
Anjing itu berbaring di lantai dengan kepala ditaruh di antara kedua kaki depan. Ia agak marah pada George karena tak diizinkan menerkam kedua orang itu. Padahal ia sudah kepingin sekali. Tetapi George khawatir bahwa Tim akan ditembak mati bila berani menggigit. Pokoknya Dick dan Anne tidak kemari, jadi tidak bisa ikut dikurung, kata George menghibur diri. Cerdas juga kedua anak itu. Mereka dengan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suratku, ketika melihat bahwa aku menandatanganinya dengan Georgina dan tidak dengan George. Aku ingin tahu, apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mestinya sedang bersembunyi. Tiba-tiba Tim menggeram. Ia meloncat dan pergi ke pintu yang terkunci. Ia berdiri di situ, sambil memiringkan kepala. Sudah jelas, ia mendengar sesuatu. Mudah-mudahan saja kedua orang tadi belum kembali, kata George. Kemudian ia memandang ke arah Tim dengan heran. Disorotkannya senter ke anjing itu. Tim mengibas-kibaskan ekor. Pintu digedor dengan keras, sehingga mereka terkejut setengah mati. Sudah itu terdengar suara Dick yang memanggil-manggil dengan riang, "Hei, Julian, George, kalian ada di dalam." Mendengar suara anak itu, Tim langsung menggonggong-gonggong sambil menggaruk-garuk daun pintu. "Dick," seru Julian dengan gembira. "Cepat, buka pintu." 16 nyaris celaka. Dick membuka kunci sorong sebelah atas dan bawah. Begitu pintu terbuka, ia dengan segera berlari masuk dan menepuk-nepuk punggung George dan Julian. Ia sangat gembira. "Nah," katanya, "bagaimana rasanya diselamatkan?" "Senang," seru Julian, sementara Tim ribut mengelilingi mereka. George nyengir memandang Dick. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" tanyanya. Dick menceritakan dengan singkat. Diceritakannya bagaimana ia menuruni lubang sumur. George dan Julian hanya bisa tercengang-cengang mendengarnya. Julian mengepit lengan adiknya. "Kau ini hebat," pujinya. "Benar-benar hebat. Dan sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau perahu kita mereka tinggalkan di sini, kita bisa berdayung kembali ke daratan secepat-cepatnya," kata George. "Aku tak mau dekat-dekat dengan orang yang mengacung-acungkan pistol. Ayolah, kita ke atas lewat lubang sumur, lalu pergi ke perahu." Ketiga anak itu berlari ke lubang sumur. Satu persatu menyusup ke dalam, lalu memanjat tali ke atas. Tak lama kemudian mereka sampai ke tangga besi. Julian memutuskan untuk naik satu persatu. Ia khawatir, kalau tangga itu tak kuat menahan beban 3 orang anak sekaligus. Tidak lama sesudah itu mereka sudah berada lagi di luar. Dengan gembira mereka memeluk Anne. Dengan air mata berlinang-linang anak perempuan itu menyatakan kegembiraannya karena bisa melihat saudara-saudaranya lagi. "Sekarang kita harus bergegas," kata George setelah itu. "Kita harus ke perahu. Cepat, sebentar lagi kedua orang itu akan sudah bisa datang lagi." Mereka cepat-cepat lari ke teluk kecil. Perahu mereka masih ada di tempat semula. Tetapi sampai di sana, anak-anak kaget. "Dayung-dayungnya tak ada lagi," seru George. "Jahat sekali kedua orang itu. Mereka tahu, kita tak bisa pergi kalau tidak ada dayung." Mereka khawatir Dick dan Anne akan lari. Mereka tak mau repot-repot menyeret perahu, dan karenanya mengambil dayung saja. "Sekarang kita tidak bisa lari." Benar-benar mengecewakan. Anak-anak hampir menangis karena kecewa dan jengkel. Mereka mengira segala-galanya akan beres setelah Dick berhasil menyelamatkan Julian dan George. Tetapi ternyata perkiraan mereka itu meleset. "Kita harus berpikir tenang-tenang," ujar Julian. Ia duduk di suatu tempat, dari mana dengan segera akan nampak bila ada perahu atau kapal datang. Kedua orang itu pergi, mungkin untuk mengambil kapal yang akan dipakai mengangkut emas dan kemudian melarikan diri. Kurasa mereka takkan cepat kembali, karena menyewa kapal agak lama juga urusannya. Kecuali kalau mereka sendiri punya kapal. Sedang kita sendiri tak bisa meninggalkan pulau ini untuk meminta bantuan, karena mereka mengambil dayung perahu kita, kata George. Kita juga tak bisa memberi isyarat pada perahu-perahu nelayan, karena saat ini takkan ada satu pun yang lewat. Sekarang belum waktunya yang tepat. Jadi kelihatannya kita akan terpaksa menunggu di sini dengan sabar. Kita harus menanti sampai kedua orang itu datang lagi dan mengambil emasku. Kita tidak bisa menghalang-halangi mereka. "Hei, kurasa aku mendapat akal," kata Julian sambil berpikir-pikir. "Tunggu dulu, jangan mengganggu. Aku sedang berpikir." Saudara-saudaranya menunggu dengan diam. Julian duduk dengan kening berkerut. Ia sedang memikirkan rencananya. Kemudian ia memandang anak-anak sambil tersenyum. "Kurasa rencanaku akan bisa berhasil," katanya. "Dengarkan baik-baik, kita menunggu di sini, sampai kedua orang itu kembali. Kemudian, apa yang akan mereka lakukan?
Batu-batu yang bertumpuk di atas jalan masuk ke ruangan bawah tanah akan mereka singkirkan. Sesudah itu mereka akan turun ke bawah. Mereka akan pergi ke ruangan di mana kami tadi terkurung. Mereka pasti akan menyangka aku dan George masih ada di dalam. Kedua-duanya akan masuk ke dalam ruangan itu. Nah, sekarang, bagaimana jika salah seorang di antara kita bersembunyi di bawah, siap untuk mengunci pintu begitu mereka masuk? Sudah itu kita bisa pergi dengan perahu motor mereka, atau dengan perahu kita sendiri jika dayung-dayungnya mereka bawa kembali. Kita ke daratan untuk mencari bantuan. Menurut pendapat Anne, rencana itu sangat baik. Tetapi Dick dan George kurang yakin. Kalau begitu kita harus turun dan mengunci pintu kembali, supaya kelihatannya seakan-akan kita masih terkurung di dalam, kata George. Lalu bagaimana jika anak yang bersembunyi di bawah ternyata tak berhasil mengurung kedua orang itu? Tidak mudah menutup pintu cepat-cepat dengan kunci sorong. Jangan-jangan anak yang bertugas menutup pintu kemudian tertangkap oleh mereka. Dan sesudah itu mereka naik lagi untuk mencari kita. Betul juga, kata Julian sambil termenung. Katakanlah, Dick yang harus turun ke bawah. Nah, kalau dia tak berhasil mengunci pintu dan mengurung mereka di dalam, maka tentunya kedua orang itu akan naik ke atas lagi. Baiklah, sementara mereka di bawah, kita yang berada di atas cepat-cepat menumpukan kembali bongkah-bongkah batu besar di atas jalan masuk. Jadi mereka tidak bisa keluar. Bagaimana dengan Dick yang masih di bawah? Tanya Anne cemas. Aku bisa naik ke atas lewat sumur lagi, kata Dick dengan bersemangat. Akulah yang akan bersembunyi di bawah. Aku akan berusaha sebisa-bisaku, agar kedua orang itu terkurung dalam ruangan yang akan kukunci pintunya dari luar. Kalau tak berhasil dan aku harus lari, aku akan naik lagi lewat lubang sumur. Kedua orang itu tak tahu menahu tentang lubang kecil yang ada di dinding sumur. Jadi kalaupun mereka tak berhasil dikurung dalam kamar, mereka masih akan terkurung di bawah tanah. Anak-anak membicarakan rencana itu. Akhirnya mereka sepakat bahwa memang itulah jalan sebaik-baiknya yang bisa dipikirkan. Kemudian George mengatakan, sebaiknya mereka makan dulu. Mereka sudah sangat lapar, karena perasaan khawatir dan tegang sudah lenyap. Mereka mengambil makanan dari kamar batu dan memakannya di teluk kecil. Mereka hendak berjaga-jaga terus, menunggu kembalinya kedua orang tadi. 2 jam kemudian mereka melihat sebuah perahu nelayan yang besar muncul di kejauhan. Dan mereka juga mendengar bunyi mesin sebuah perahu motor. Itu mereka, seru Julian sambil bangkit. Itu kapal yang hendak dipakai untuk melarikan diri dengan mengangkut emas curian. Dan mereka sendiri kembali dengan perahu motor. Cepat, Dick, turun ke bawah lewat sumur, dan bersembunyi sampai kau mendengar mereka sudah masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Dick lari dengan segera. Julian berpaling pada George dan Anne. Sekarang kita harus bersembunyi, katanya. Karena pasang sedang surut, kita bersembunyi saja di balik batu-batu yang nampak di sebelah sana itu. Kurasa mereka takkan mencari Dick dan Anne, tapi siapa tahu. Ayo, cepatlah sedikit. Ketiganya bersembunyi di balik batu-batu yang keluar dari air pada waktu pasang surut itu. Mereka mendengar bunyi mesin perahu motor yang memasuki teluk yang kecil itu. Mereka juga mendengar suara-suara orang yang saling memanggil. Kedengarannya kali ini yang datang lebih dari 2 orang. Kemudian orang-orang itu meninggalkan teluk. Mereka mendaki bukit batu rendah, menuju Puri Kirin. Julian merangkak keluar dari balik batu. Ia mengintip, karena ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan orang-orang yang baru datang. Ia merasa yakin, saat itu mereka sedang menyingkirkan batu-batu yang ditumpukkan di atas jalan masuk ke ruangan bawah tanah. Ayo, George, kata Julian setengah berbisik. Kurasa orang-orang itu sekarang sudah menuruni tangga. Kita harus mencoba mengembalikan batu-batu ke atas jalan masuk. Cepat, George, Julian dan Anne lari menyelinap ke pekarangan Puri. Ternyata batu-batu yang menutupi jalan masuk sudah disingkirkan, dan orang-orang itu sudah tak kelihatan lagi. Pasti mereka sudah turun ke bawah. Ketiga anak itu berusaha sekuat tenaga. Mereka menarik-narik bongkah-bongkah batu besar. Tetapi tenaga mereka tak sekuat orang dewasa. Mereka tak berhasil mengembalikan batu-batu besar ke lubang yang merupakan jalan masuk. Karenanya mereka meletakkan 3 bongkah batu yang agak kecil di situ. Julian berharap, mudah-mudahan saja batu-batu itu akan sukar digeser dari bawah. Mudah-mudahan Dick berhasil mengurung mereka dalam kamar emas, katanya. Ayolah, kita sekarang ke sumur. Dick harus keluar lewat sana, karena tak bisa lagi melalui tangga batu. Mereka pergi ke sumur. Tutupnya yang dari kayu tergeletak di tanah, karena disingkirkan oleh Dick. Anak-anak memandang ke bawah dari tepi sumur.
Mereka menunggu dengan harap-harap cemas. Apakah yang sedang dilakukan oleh Dick saat itu? Dari sumur mereka tak bisa mendengar apa-apa di bawah. Mereka ingin sekali mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah tanah. Ternyata kedua orang yang kembali ke daratan, datang lagi dengan ditemani seorang lagi. Mereka bertiga turun ke ruangan bawah tanah. Tentu saja mereka mengira Julian dan George serta anjingnya masih terkurung dalam kamar yang berisi emas. Mereka berjalan melewati dinding sumur. Mereka tak tahu di balik dinding itu sedang bersembunyi seorang anak, yang sudah bersiap-siap keluar lewat lubang kecil apabila mereka sudah lalu. Dick mendengar langkah mereka lewat. Ia keluar dari sumur, lalu mengikuti orang-orang itu dari belakang. Ia berjalan dengan hati-hati. Tak terdengar langkahnya menyelinap. Ia bisa melihat cahaya terang, yang berasal dari senter orang-orang yang berjalan di depan. Dick menyelinap lewat lorong-lorong pengap dengan hati berdebar-debar. Akhirnya ketiga orang itu membelok, dan memasuki lorong lebar. Disitulah terdapat ruangan tempat emas tersimpan. Disinilah tempatnya, terdengar seorang dari mereka berkata. Orang itu menyorotkan senter ke pintu besar. Emasnya ada di dalam, dan juga kedua anak itu. Ia membuka kunci sorong sebelah atas. Sesudah itu menyusul yang sebelah bawah. Dick merasa bersyukur karena tak lupa menutup kembali kedua kunci sorong itu. Bayangkan, kalau ia lupa tadi. Pasti orang-orang itu akan segera tahu bahwa Julian dan George berhasil melarikan diri, dan karenanya segera waspada. Orang yang memegang senter menyorotkannya ke dalam ruangan. Ia berseru kaget. Anak-anak itu tak ada lagi di dalam, katanya. Aneh. Di mana mereka? Saat itu dua orang sudah berada dalam ruangan, sedang yang ketiga menyusul. Dick melejit ke pintu lalu membantingnya sehingga tertutup dengan suara menggelegar. Gemanya memantul kemana-mana. Dengan tangan gemetar, Dick berusaha menarik kunci-kunci sorong. Keduanya sudah kaku karena karatan. Susah sekali menariknya sampai tertutup. Dan sementara itu ketiga orang yang ada di dalam juga tidak tinggal diam. Dengan cepat mereka berpaling, ketika mendengar pintu ditutup dengan keras. Seorang dari mereka langsung mendorongnya dengan bahu. Saat itu Dick hampir berhasil mengatupkan sebuah kunci sorong. Tetapi ketika ketiga orang yang berada di dalam mendorong pintu secara serempak, kunci itu terlepas lagi. Dick hanya bisa memandang dengan ngeri. Pintu besar itu terbuka. Ia berbalik, lalu lari ke lorong yang gelap. Cahaya senter mengejarnya dari belakang dan menyinari tubuhnya. Seketika itu juga ketiga orang itu lari memburunya. Dick lari ke dinding sumur. Untung saja lubang kecil terdapat di sebelah sana, sehingga ia bisa menyusup ke dalam dengan tidak kelihatan oleh orang-orang yang mengejar. Mereka lewat sambil berlari-lari, ketika ia baru saja masuk ke lubang sumur. Tak seorang pun dari mereka mengira bahwa anak yang dikejar berada dalam dinding sumur yang baru saja mereka lewati. Mereka bahkan sama sekali tak tahu bahwa di situ ada sumur. Dengan tubuh gemetar, Dick memanjat tali yang dibiarkannya tergantung dari anak tangga besi. Begitu sampai di tangga, dibukanya simpul tali. Ia khawatir kalau ketiga orang yang di bawah menemukan lubang kecil pada dinding sumur, lalu ikut naik lewat tali itu. Tetapi sekarang tidak bisa lagi, karena tali sudah tidak ada lagi. Dick cepat-cepat menaiki tangga, lalu menyusupkan diri lewat celah sempit antara dinding sumur dan bongkah batu yang tersangkut. Ketiga saudaranya berdiri mengelilingi bibir sumur. Begitu mereka melihat air muka Dick, dengan segera mereka tahu bahwa anak itu gagal. Dengan cepat, mereka menariknya ke atas. Gagal, kata Dick dengan napas terengah-engah. Aku tak berhasil. Sewaktu aku masih sibuk hendak mengunci, mereka sudah mendobrak pintu lagi. Mereka mengejarku. Untung aku masih sempat menyelinap masuk lubang. Dan sekarang mereka berusaha keluar lewat jalan masuk, seru En tiba-tiba sambil menunjuk. Cepat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus cepat-cepat mencari akal, karena kalau tidak sebentar lagi akan tertangkap oleh mereka. Cepat, ke perahu, seru Julian. Ia lari sambil membimbing tangan En. Ayolah, hanya itu kesempatan kita untuk menyelamatkan diri. Mungkin orang-orang itu akan berhasil menyingkirkan batu-batu yang menutupi jalan. Keempat anak itu lari melintasi pekarangan. George mampir sebentar ke kamar batu, lalu keluar lagi dengan membawa kapak. Dick heran melihat saudara sepupunya itu. Tim lari mengikuti mereka sambil menyalak-nyalak. Mereka sampai di teluk kecil. Perahu mereka masih ada di situ, tetapi dayungnya tidak ada. Perahu motor juga ada di situ. George meloncat ke dalam, lalu berseru dengan gembira. Ini dia dayung-dayung kita, serunya. Ambillah, Julian, aku masih ada perlu sedikit di sini.
cepat, turunkan perahu kita ke air. Julian dan Dick mengambil kedua dayung yang diacungkan oleh George. Sudah itu mereka menyeret perahu ke air. Mereka heran mendengar bunyi berderak-derik dalam perahu motor. Apakah yang sedang dilakukan oleh George di situ? George, ayo, cepatlah sedikit. Orang-orang itu sudah keluar, seru Julian tiba-tiba. Ia melihat ketiga orang itu berlari-lari menuju ke bukit batu di tepi teluk. George meloncat keluar dari perahu motor, lalu lari ke saudara-saudara sepupunya yang tak sabar lagi menunggu. Mereka mendorong perahu air. Dengan segera George mengambil dayung dan mulai mendayung perahu dengan sekuat tenaga. Ketiga orang itu berlari ke perahu motor mereka. Sesampai di situ mereka tertegun. Ketiga-tiganya kaget dan marah, karena ternyata perahu mereka rusak. George bekerja tidak kepalang tanggung. Dengan kapak dirusaknya setiap bagian mesin yang bisa tercapai, dan sekarang perahu motor itu tidak bisa dihidupkan lagi mesinnya. Mau dibetulkan juga tidak bisa, karena orang-orang itu tak banyak membawa peralatan. Anak nakal, seru Jake sambil mengacung-acungkan tinju ke arah. George, tunggu, akan kubalas nanti. Aku akan menunggu, teriak George membalas ancaman itu. Matanya berkilat-kilat karena marah. Dan kau juga boleh menunggu di situ. Kalian tak bisa lagi meninggalkan pulauku. 17 akhir petualangan yang seru. Ketiga orang itu berdiri di pinggir laut sambil memandang perahu yang didayung dengan kuat oleh George menjauhi pantai. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena perahu motor mereka sudah rusak. Perahu nelayan besar yang menunggu di luar tidak bisa lewat di jalan masuk yang sempit itu, kata George sambil mendayung sekuat tenaga. Ketiga orang itu harus tetap di pulau, sampai ada yang menjemput dengan perahu. Pasti mereka jengkel sekali sekarang. Perahu mereka harus lewat dekat perahu nelayan besar. Di situ ada seorang laki-laki. Ia menyapa sewaktu mereka lewat dekatnya. Ahoy, kalian datang dari Pulau Kirin. Jangan menjawab, kata George. Karenanya tak seorang pun dari mereka membalas pertanyaan orang itu. Mereka pura-pura tak mendengarnya. Ahoy, jerit orang itu dengan marah. Pulikah kalian? Aku bertanya tadi, apakah kalian datang dari Pulau Kirin? Anak-anak tetap tak menjawab. Mereka membuang muka, sementara George terus mendayung. Orang yang di perahu nelayan berhenti memanggil-manggil. Ia memandang dengan agak gelisah ke arah pulau di depannya. Ia merasa yakin bahwa anak-anak itu datang dari sana. Dan karena ia juga sudah mendengar cerita kawan-kawan mengenai hal-hal yang terjadi di situ, maka ia mulai khawatir. Mungkin ada yang tidak beres di sana. Barangkali sebentar lagi ia akan menurunkan sekoci dan pergi ke pulau untuk melihat keadaan, kata George. Tak banyak yang bisa dilakukannya. Paling-paling menjemput orang-orang tadi, lalu lari dengan membawa beberapa batang emas. Tetapi kurasa mereka takkan berani mengangkut emas, karena kita berhasil melarikan diri dan bisa melaporkan mereka. Julian menoleh ke belakang. Beberapa kemudian nampak sebuah sekoci diturunkan dari perahu nelayan ke air. Dugaanmu benar, kata Julian pada George. Mereka curiga. Sekarang mereka hendak ke pulau untuk menyelamatkan ketiga orang itu. Sayang, begitu haluan perahu mereka mencecah daratan, anak-anak berlompatan ke air yang dangkal dan menarik perahu ke pantai. Tim ikut menarik dengan ekor mengibas kian kemari. Ia senang sekali ikut-ikut melakukan segala kesibukan anak-anak. Apakah tim harus kita antarkan pulang dulu ke Alf? Tanya Dick. George menggeleng. Tidak, katanya. Kita tak boleh membuang-buang waktu lagi. Kita harus cepat-cepat pulang dan menceritakan segala hal yang telah terjadi. Tim akan kutambatkan ke pagar depan rumah. Mereka bergegas lari menuju Pondok Kirin. Bibi Fanny sedang sibuk bekerja di kebun. Ia tercengang ketika melihat anak-anak datang tergesa-gesa. Kukira kalian baru akan kembali besok atau lusa, serunya. Atau ada terjadi sesuatu. Ada apa dengan pipi Dick? Ah, ini soal kecil, jawab Dick. Bibi, mana paman? Tanya saudara-saudaranya. Ada sesuatu hal penting yang harus kami ceritakan padanya. Ibu, kami mengalami suatu kejadian seru di pulau, ujar George menyela, tetapi Julian menyambung lagi, Bibi Fanny, banyak sekali yang harus kami ceritakan pada Bibi. Sungguh, Bibi Fanny memandang anak-anak yang berpakaian tak keruan itu dengan tercengang. Apakah yang telah terjadi di sana? Tanyanya. Kemudian Bibi berpaling ke arah rumah sambil berseru-seru memanggil, Quentin. Quentin, anak-anak sudah kembali. Ada sesuatu yang ingin mereka ceritakan padamu. Paman Quentin keluar. Kelihatannya agak marah, karena ia sedang sibuk bekerja. Ada apa? Tanyanya. Soalnya mengenai Pulau Kirin, Paman, ujar Julian bersemangat. Paman kan belum menjualnya. Yah,
boleh dibilang sudah, jawab Paman Quentin. Aku sudah menandatangani surat jual belinya, sedang pembelinya akan membubuhkan tanda tangannya besok. Kenapa? Apa urusanmu menanyakannya? Paman, orang-orang itu takkan menandatanganinya besok, kata Julian. Paman tahu, kenapa mereka ingin membeli Pulau Kirin beserta purinya. Bukan karena mereka ingin membangun hotel, atau hal-hal serupa itu. Mereka hendak membelinya, karena tahu bahwa emas yang hilang tersembunyi di sana. Omong kosong apalagi yang kau katakan itu, tukas Paman. Bukan omong kosong, ayah, seru George dengan tersinggung. Kata Julian benar, dalam peta yang ayah jual ada sebuah peta dari Puri Kirin. Dan di peta itu tertera di mana kakek dari kakek ibu menyembunyikan emas yang berbatang-batang itu. Ayah George kelihatan heran dan kesal sekaligus. Ia sama sekali tak percaya. Tetapi setelah melihat wajah anak-anak yang begitu bersungguh-sungguh, Bibi Fanny dengan segera menyadari bahwa benar-benar telah terjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian dengan tiba-tiba Anne menangis terseduh-seduh. Segala ketegangan yang dialami sangat mempengaruhi ketenangannya. Ia tak tahan melihat Paman tak mau mempercayai cerita saudara-saudaranya. Bibi Fanny, yang kami ceritakan itu betul, katanya terseduh-seduh. Kenapa Paman Quentin tak mau percaya pada kami? Aduh, Bibi Fanny, orang itu membawa pistol, dan Julian serta George dikurungnya dalam ruangan bawah tanah, dan Dick harus turun lewat sumur untuk menyelamatkan mereka. Dan George merusak perahu motor, sehingga mereka tak bisa melarikan diri. Bibi dan pamannya tak bisa mengikuti ceritanya yang simpang siur itu. Tetapi Paman Quentin tiba-tiba merasa bahwa persoalannya memang serius, dan patut diperiksa lebih jauh. Merusak perahu motor, katanya. Untuk apa? Ayo, kita masuk ke dalam. Aku harus mendengar ceritanya, dari awal sampai akhir. Sukar rasanya bagiku untuk mempercayainya. Mereka berbondong-bondong masuk ke rumah. Anne duduk di pangkuan Bibi Fanny, sambil mendengarkan George dan Julian bercerita. Kedua anak itu menceritakannya dengan baik. Tak satu persoalan pun mereka lupakan. Sambil mendengarkan, air muka Bibi semakin bertambah pucat. Apalagi ketika mendengar bagaimana Dick menuruni sumur. Kau bisa mati terjatuh, katanya. Wah, Dick, berani benar engkau. Paman Quentin mendengarkan dengan heran. Selama itu ia tidak begitu suka pada anak-anak, yang manapun juga. Apalagi kagum. Selama itu ia menganggap semua anak berisik, rewel dan konyol. Tetapi pandangannya tentang keempat anak yang berada di depannya saat itu berubah dengan segera, setelah ia mendengarkan cerita Julian. Kalian sangat cerdik, pujinya. Dan juga sangat berani. Aku bangga pada kalian. Ya, betul, aku bahkan sangat bangga. Tak mengherankan bahwa kau tak mau menjual pulau itu, George. Kau tahu bahwa di sana ada emas yang tersembunyi. Kenapa tidak langsung kau ceritakan padaku? Anak-anak tidak menjawab. Mereka hanya memandangnya saja. Mereka kan tak bisa mengatakan, yah, kami tidak menceritakannya, pertama karena Paman toh tak mau percaya. Kedua, Paman cepat marah dan tidak adil. Kami takut. Dan ketiga, kami tidak yakin Paman akan mengambil langkah yang tepat. Memang, mereka tak mungkin bisa mengatakan hal-hal itu pada Paman. Kenapa kalian tidak menjawab, tanya Paman. Bibi yang menjawabkan untuk mereka. Quentin, ujar Bibi dengan suara lembut, anak-anak takut karena kegalakanmu, dan kurasa mereka segan datang menceritakannya padamu. Tetapi sekarang mereka telah bercerita. Jadi sekarang kau bisa mengambil tindakan. Anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena mereka masih kecil. Kau harus menelepon polisi dan melaporkan kejadian ini. Kita lihat saja, apa yang akan mereka lakukan. Betul, kata Paman Quentin. Dengan segera ia bangkit, punggung Julian ditepuk-tepuknya. Kalian semua telah bekerja dengan baik, kata Paman. Kemudian diusap-usapnya rambut George yang pendek dan ikal. Aku juga bangga terhadapmu, George, katanya. Kau hebat, seperti anak laki-laki. Wah, ayah, ujar George. Mukanya menjadi merah, karena senang dan heran mendengar pujian yang tak tersangka-sangka itu. George tersenyum pada ayahnya. Senyumnya itu dibalas. Anak-anak melihat bahwa Paman berwajah ramah jika tersenyum. George memang sangat mirip dengan ayahnya. Kedua-duanya tidak kelihatan menarik apabila sedang merajuk dan merengut. Tetapi begitu mereka tertawa atau tersenyum, senang rasanya melihat wajah mereka. Paman Quentin menelepon polisi. Ia juga menelepon pengacara hukumnya. Anak-anak duduk sambil makan kue dan biskuit. Mereka sibuk bercerita pada Bibi. Ketika mereka sedang duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdengar suara gonggongan nyaring dari arah pekarangan depan.
George memandang ke arah suara itu. Itu Tim, ujarnya sambil memandang ibunya dengan was-was. Aku tadi tak sempat membawanya pulang ke Alf, yang memeliharanya untukku. Ibu, di pulau kami merasa tenteram karena ada Tim. Maaflah karena dia ribut menggonggong sekarang, tapi kurasa dia lapar. Kalau begitu, bawa dia kemari, kata Bibi dengan tidak disangka-sangka. Dia juga besar jasanya. Kita harus memberinya makan yang enak-enak. George tersenyum girang. Dengan cepat ia lari keluar, mendatangi Tim. Begitu tali pengikatnya dilepaskan, anjing itu dengan segera berlari ke dalam sambil mengibas-kibaskan buntutnya yang panjang. Ia berdiri di depan Bibi dengan telinga diruncingkan ke atas. Anjing manis, kata Bibi sambil menepuk-nepuk kepala Tim. Betul, Bibi menepuk-nepuk kepala anjing itu. Kuambilkan makanan untukmu. Tim mengikuti Bibi masuk ke dapur. Julian nyengir memandang saudara sepupunya. Coba lihat itu, katanya pada George. Ibumu baik sekali, ya. Ya, tapi aku tak tahu apa kata ayah nanti, bila ia melihat Tim ada lagi di rumah, jawab George agak ragu-ragu. Saat itu ayahnya masuk kembali ke ruang makan. Mukanya kelihatan serius. Polisi menganggap persoalan ini sangat serius, katanya. Begitu pula pendapat pengacaraku. Mereka sama-sama setuju bahwa kalian sungguh-sungguh cerdik dan berani. Dan George, menurut pengacaraku, emas itu sudah jelas milik kita. Banyakkah yang tersimpan di sana? Ada berapa batang? Ayah, berapa batang? Beratus-ratus, seru George. Sungguh, beratus-ratus batang emas. Semuanya tertumpuk dalam ruangan bawah tanah itu. Wah, akan kayakah kita, ayah? Ya, kata paman, kita akan menjadi kaya. Kita akan cukup kaya, sehingga kau dan ibumu akan mendapat segala benda yang sudah sejak bertahun-tahun ingin kubelikan, tapi tak bisa. Aku sudah cukup keras bekerja demi kalian, tetapi pekerjaanku bukan pekerjaan yang menghasilkan uang bertimbun-timbun. Karena itulah aku menjadi cepat marah dan mudah tersinggung. Tapi sekarang, kau akan mendapat segala-galanya yang kau ingini. Sebenarnya semua yang kuingini sudah kupunyai, kata George. Tapi masih ada satu yang paling kuingini, melebihi segala-galanya di dunia ini. Dan ayah tak perlu membelikannya. Aku bisa mendapatnya dengan cuma-cuma. Ambil saja, anakku, kata paman sambil merangkul George. Anak itu sama sekali tak menyangka ayahnya akan seramah itu terhadapnya. Katakan saja, apa barang itu? Biarpun mahal, kau boleh memilikinya. Saat itu di lorong menuju kamar itu terdengar bunyi langkah-langkah kaki berirama. Sebuah kepala besar dan berbulu tebal mendorong pintu sampai terbuka, lalu memandang semua yang hadir dengan pandangan bertanya. Siapa lagi yang datang, kalau bukan Tim? Paman Quentin memandang dengan terperanjat. Loh, itu kan Tim, serunya. Halo, Tim, ayah. Tim yang paling kuingini di dunia ini, kata George sambil memijit lengan ayahnya. Ia teman yang menghibur kami selama di pulau, dan ketika kami terancam, ia hendak menerkam dan berkelahi dengan orang-orang itu. Tak ada hadiah yang kuingini selain Tim, ayah. Aku ingin memeliharanya di sini. Sekarang kita mampu membuatkan kandang untuknya di luar. Akan kujaga jangan sampai ayah terganggu olehnya. Sungguh, tentu saja kau boleh mengambilnya, ujar paman. Seketika itu juga Tim masuk ke kamar sambil mengibas-kibaskan ekor. Kelihatannya seakan-akan ia memahami seluruh pembicaraan mengenainya. Ia bahkan mengusapkan kepalanya ke tangan paman. Menurut perasaan Anne, Tim benar-benar berani. Tetapi paman Quentin sudah bukan paman mereka yang lama, yang suka marah-marah. Ia kelihatan sangat lega, seolah-olah sudah tersingkir beban berat yang selama itu harus dipikul olehnya. Mereka sekarang kaya. George akan bisa dikirim ke sebuah sekolah yang baik. Bibi bisa memiliki segala benda indah yang sudah selalu ingin dihadiahkan paman kepadanya. Dan paman sendiri akan bisa melanjutkan pekerjaan yang dicintainya, dengan tidak perlu merasa bersalah karena penghasilannya tidak mencukupi untuk hidup sentosa. Paman memandang berkeliling dengan wajah berseri-seri. Kelihatannya sangat gembira. George merasa sangat berbahagia, karena diperbolehkan memelihara Tim di rumah. Dipeluknya leher ayahnya. Sudah lama ia tak pernah begitu lagi. Paman nampak heran, tetapi sekaligus juga sangat senang. Wah, katanya. Bukan main, benar-benar sangat senang hatiku. Polisi sudah datang. Betul, beberapa orang polisi datang, lalu bicara sebentar dengan paman. Kemudian seorang dari mereka mencatat laporan anak-anak dalam buku notesnya, sedang yang lain berangkat lagi mengambil perahu untuk pergi ke Pulau Kirin. Ternyata ketiga orang itu sudah tak ada lagi di sana. Sekoci yang diturunkan dari perahu nelayan menjemput mereka,
dan kini baik perahu nelayan maupun sekoci lenyap. Tetapi perahu motor masih terdampar di pantai Teluk. Rupanya ditinggalkan, karena tak bisa dipakai lagi. Inspektur polisi memandang perahu motor itu sambil nyengir. Galak benar Georgina, katanya. Ia bekerja tak setengah-setengah. Tak mungkin ada orang yang bisa lari dengan perahu motor ini. Kita harus menyeretnya ke pelabuhan. Polisi membawa serta beberapa batang emas untuk ditunjukkan pada Paman Quentin. Pintu ruangan bawah tanah ditutup rapat, supaya tak ada orang bisa masuk sebelum Paman siap untuk menjemput emasnya. Semuanya berlangsung dengan cermat serta melewati jalan yang seharusnya. Menurut perasaan anak-anak, terlalu lamban. Mereka sudah berharap, semoga orang-orang itu tertangkap dan dimasukkan ke penjara, dan polisi membawa semua batang-batang emas sekaligus. Malam itu mereka capek sekali. Karenanya mereka sama sekali tidak membantah ketika disuruh cepat-cepat tidur oleh Bibi. Mereka berganti pakaian. Sesudah itu Julian dan Dick pergi ke kamar anak-anak perempuan untuk makan malam bersama di situ. Untuk sekali itu diperbolehkan oleh Bibi. Tim juga hadir, siap untuk menyambar setiap potong roti yang terjatuh ke lantai. Wah, pengalaman kita benar-benar mengasyikkan, kata Julian sambil menguap lebar-lebar. Aku agak menyesal, karena sekarang sudah selesai. Tapi ada juga saat-saatnya aku tak menyukainya. Apalagi ketika aku dan George terkurung dalam ruangan bawah tanah. Seram rasanya. George menggigit-gigit kuenya dengan wajah gembira. Ia meringis memandang Julian. Bayangkan, mula-mula aku benci ketika mendengar kalian akan berlibur di sini, katanya. Aku sudah berniat akan jahat sekali terhadap kalian. Aku ingin membuat kalian tak betah di sini. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa menimbulkan kesedihanku adalah pikiran bahwa kalian akan pergi lagi dari sini. Tentu saja kalian akan pulang ke rumah apabila liburan sudah habis. Sesudah mendapat 3 teman baru dan mengalami kejadian-kejadian yang mengasyikkan, aku akan sendirian lagi. Selama ini aku belum pernah merasa kesepian. Tapi aku tahu, jika kalian pergi aku akan merasa sepi. Kau tak perlu kesepian, kata Anne tiba-tiba. Kau bisa berbuat sesuatu, agar kau tak pernah lagi merasa kesepian. Berbuat apa? Tanya George marah. Kau bisa meminta agar disekolahkan di internat yang sama dengan aku, kata Anne. Internat itu bagus sekali, dan kita diperbolehkan membawa binatang kesayangan. Jadi tim bisa ikut. Wah, betul katamu itu, kata George dengan mata bersinar-sinar. Kalau begitu, aku mau. Selama ini aku selalu tidak mau, tetapi sekarang aku mau, karena kusadari lebih baik dan senang jika hidup berteman daripada sendirian. Dan kalau aku juga boleh membawa tim, wah. Hebat, Julian, Dick, sebaiknya kalian kembali saja ke kamar kalian, ujar Bibi Fanny yang saat itu muncul di pintu. Lihat saja, Dick sudah nyaris terguling karena mengantuk. Malam ini kalian pasti bermimpi bagus, karena telah mengalami hal-hal yang bisa kalian banggakan. George, bukankah itu tim yang berbaring di bawah tempat tidurmu? Wah, betul, Bu, kata George berpura-pura kaget. Ya ampun, Tim, apa yang kau kerjakan di situ? Tim merangkak keluar dari bawah tempat tidur, mendekati kaki Bibi Fanny. Ia tetap duduk, sementara kepalanya ditengadahkan. Tim memandang Bibi Fanny, seolah-olah meminta dengan sangat. Kau kepingin tidur di kamar anak-anak perempuan malam ini? Tanya Bibi sambil tertawa. Baiklah, sekali ini. Wah, Ibu, seru George dengan sangat gembira. Aduh, terima kasih banyak. Bagaimana Ibu bisa tahu, aku malam ini tak ingin berpisah dengan Tim. Aduh, senang sekali hatiku. Tim, kau tidur di atas permadani sana itu. 4 anak yang berbahagia berbaring di tempat tidur masing-masing. Pengalaman mereka yang mengasyikkan berakhir dengan kebahagiaan. Masa libur masih panjang, dan karena Paman Quentin tidak miskin lagi, ia bisa memberikan segala macam hadiah yang ingin diberikan olehnya. George akan bersekolah seinternat dengan Anne, dan Tim boleh dipeliharanya lagi. Sedang pulau dan Puri Kirin masih tetap menjadi miliknya pula. Semuanya benar-benar menyenangkan. Aku merasa senang karena Pulau Kirin tidak jadi dijual, George, kata Anne sambil menguap lebar-lebar. Aku ikut senang bahwa pulau itu masih milikmu. Pulau Kirin juga kepunyaan 3 orang lain, kata George. Pulau itu kepunyaanku, dan juga kepunyaanmu serta Julian dan Dick. Aku sudah melihat, enak rasanya jika menikmati sesuatu bersama-sama. Besok aku akan membuat surat akte, kurasa begitu namanya, dan dalamnya akan kutulis bahwa kalian bertiga akan kuhadiahi masing-masing 1/4 bagian. Pulau dan Puri Kirin akan menjadi milik kita bersama. Wah, George, terima kasih,
kata Anne dengan gembira. Pasti Julian dan Dick akan sangat senang mendengarnya. Aku merasa tetapi Anne sudah tertidur sebelum menyelesaikan perkataannya itu. George juga ikut pulas. Kedua anak laki-laki di kamar sebelah sudah terlelap pula. Mereka bermimpi tentang emas berbatang-batang, tentang ruangan-ruangan di bawah tanah dan tentang berbagai kejadian yang mengasyikkan. Tetapi masih ada yang belum tidur. Tim masih bangun. Ketika melihat George terlelap, anjing itu mendekati tempat tidur. Dikais-kaiskannya kaki depannya ke selimut. George membuka matanya sebentar. Wah, Tim, kita berlima akan mengalami kejadian-kejadian yang asyik lagi, ya. Betul, tetapi itu cerita lain. Tamat.